Puji Bapa Yahweh, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Yeshua HaMashiach. Pada pagi siang hari ini kita akan sama-sama membaca dan juga memeditasikan akan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca sama-sama dari kitab 1 Tawarikh 17. 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27. Agak panjang tapi nggak apa-apa. Ya, kita akan baca sama-sama 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27. Kalau dalam kitab Lugas ini judulnya yaitu Doa Daud. Ya. Oke, kita akan baca sama-sama seperti yang tertera di depan ya. 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27. 3, 2, 1. Dan Raja Daud masuk dan duduk di hadapan Yahweh serta berkata, "Siapakah aku ya Yahweh? Dan siapakah keluargaku, sehingga engkau telah membawaku sedemikian jauh? Dan hal ini suatu yang kecil di matamu ya Elohim. Namun engkau telah berfirman mengenai keluarga hambamu ini tentang hal besar yang akan datang, dan telah memperlihatkan kepadaku contoh manusia yang ada di tempat tinggi, ya Yahweh Elohim. Apakah yang dapat Daud tambahkan lagi kepadamu mengenai kehormatan yang diletakkan pada hambamu ini, sebab engkau mengenal hambamu ini. Ya Yahweh, demi hambamu dan seturut hatimu sendiri, engkau telah melakukan segala kebesaran ini untuk memperkenalkan segala perkara yang besar ini. Ya Yahweh, tidak ada yang seperti engkau, dan tidak ada Elohim lain selain engkau, menurut segala yang kami dengar dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi yang seperti umatmu Israel, yang telah Elohimnya bawa keluar untuk menebus bagi dirinya sebagai umat, untuk menaruh padanya nama besar dan ditakuti, untuk menghalau bangsa-bangsa dari hadapan umatmu, yang telah engkau tebus keluar dari Mesir. Ya, engkau telah memilih umatmu Israel bagi dirimu sebagai umat selama-lamanya, dan engkau ya Yahweh menjadi Elohim mereka. Dan sekarang ya Yahweh, firman yang telah engkau katakan tentang hambamu dan tentang keluarganya, biarlah diteguhkan selama-lamanya, dan lakukanlah sebagaimana engkau mengatakannya. Bahkan biarlah itu diteguhkan dan namamu menjadi besar selama-lamanya dengan mengatakan, Yahweh Sebaot, Elohim Israel adalah Elohim bagi Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kukuh di hadapanmu. Sebab engkau ya Elohimku, engkau telah membuka telinga hambamu untuk membangun keturunan baginya. Itulah karenanya hambamu telah memanjatkan doa ke hadapanmu. Dan sekarang ya Yahweh, engkau sendirilah Elohim, dan engkau mengatakan perkara yang baik ini mengenai hambamu. Dan sekarang engkau telah berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu selama-lamanya. Karena engkau ya Yahweh telah memberkati. Ya, terpujilah selama-lamanya. Amin. Puji Bapa Yahweh, silakan duduk. Coba saya baca sedikit yang ayat terakhir, ayat ke-27. Bapak Ibu silakan bandingkan. Karena itu sekarang kiranya engkau berkenan memberkati dinasti hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu selamanya. Sebab siapa yang engkau berkati, ya Yahweh, ia akan diberkati selamanya. Haleluya. Beda ya yang terakhir ya. Dan di ayat 21 juga nanti agak beda. Coba ayat 21. Saya akan baca, bangsa manakah di bumi yang seperti umatmu Israel, yang Elohimnya telah datang untuk menebusnya menjadi umatnya. Beda ya? Oke, nanti kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yeshua HaMashiach. Saya akan membahas sedikit Bapak Ibu tentang khotbah saya yang terakhir. Karena waktu itu saya tidak bisa saya belum menunjukkan ininya ya.
ayat, bukan yang tentang Kejadian 1 maupun dari kitab Yohanes 1 ayat 1 ya. Jadi waktu itu saya hanya men-share gambar di grup, tapi kalau lewat gambar kayaknya kurang ini ya. Coba Bapak Ibu ya. Kita buka dulu dari Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada awalnya ada firman dan firman itu ada bersama Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Coba kita baca dari Kejadian 1 ayat 1 ya. Perhatikan pada awalnya ya ada firman. Coba lihat Kejadian 1 ayat 1. Juga sama depannya yaitu pada awalnya ya. Pada awalnya juga Elohim menciptakan langit dan bumi. Nah sekarang saya akan perlihatkan Bapak Ibu. Ada gambarnya. Jadi kalau dalam kitab kita, Torah 5 kitab yang pertama yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Perhatikan baik-baik. Ada 5, saya ulang lagi, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kalau dalam bahasa Ibrani, Kejadian itu Beresit ya. Beresit. Kalau Keluaran itu Shemot. Kalau Imamat itu Wayikra. Kalau Bilangan itu Bemidbar dan Ulangan itu Devarim ya, perhatikan. Kalau Kejadian tadi apa? Beresit ya. Nama kitabnya itu kitab Kejadian dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Ibrani adalah Beresit. Sekarang saya coba kasih lihat gambarnya Bapak Ibu ya. Jadi dari Kejadian 1 ayat 1 ini coba kita lihat. Ya. Yang paling kanan ini ya. B paling kanan. Kalau dalam bahasa Inggris itu terbacanya sebelah kanan. In the beginning. Ya. In the beginning dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Ibrani juga Beresit. Pada awalnya adalah dalam bahasa Inggrisnya juga Beresit. Ya. Dan dalam kitab Yohanes tadi, Yohanes 1 ayat 1 juga pada awalnya. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa kitab Kejadian, nama kitabnya sendiri dalam bahasa Ibrani itu adalah Beresit. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia adalah Kejadian. Kalau dalam bahasa Inggris Genesis. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani adalah Beresit. Judul atas adalah Beresit. Dan pada Kejadian 1 ayat 1 juga adalah Beresit atau in the beginning ya, atau kalau kita lanjutkan Beresit bara Elohim, pada awalnya Elohim ya. Jadi yang mau saya tunjukkan adalah dalam Kejadian 1 ayat 1 kalau dalam bahasa Ibrani dalam kitab Beresit 1 ayat 1 tertulis Beresit bara Elohim ya. Judulnya kitab Beresit, dalam Beresit 1 ayat 1 adalah Beresit bara Elohim. Dan pada kitab Yohanes 1 ayat 1 tadi juga tertulis apa? Pada awalnya. Pada awalnya adalah Beresit. Jadi adalah si Yohanes ingin menunjukkan, ya coba kita lihat dalam kitab Yohanes tadi, sama kan? Dalam kitab Yohanes maupun dalam Kejadian tadi. Dalam Kejadian juga Beresit atau pada awalnya, dan dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 tadi juga Beresit atau pada awalnya. Jadi pada saat itu si Yohanes ingin menunjukkan bahwa pada awalnya atau Beresit itu yang tertulis dalam kitab Kejadian ya. Nangkep nggak maksudnya ya? Jadi ada satu kitab judul Ini namanya kitab Beresit. Dalam Beresit
dalam ayat 1 tertulis juga Bereshit atau pada awalnya. Dan dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 juga tertulis pada awalnya atau Bereshit. Berarti yang tertulis dalam kitab Yohanes tadi pada awalnya Bereshit itu mengacu kepada kitab Bereshit atau kitab Kejadian 1 ayat 1. Jadi Yohanes ingin menunjukkan bahwa pada awalnya atau Bereshit, yaitu yang tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, itu sama dengan yang tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 1. Jadi apa? Dia ingin menunjukkan bahwa Elohim yang tertulis di kitab Bereshit atau kitab Kejadian adalah Elohim yang sama dengan yang tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 1. Coba kita lanjutkan lagi ya dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi. Pada awalnya ada firman dan firman itu ada bersama Elohim dan firman itu adalah Elohim. Sekarang coba kita perhatikan lagi dalam kitab Ibrani Bapak Ibu ya. Ibrani 1 ayat 1 sampai ke mana? 3. Elohim ya, yang tertulis dalam kitab Bereshit tadi atau dalam kitab Yohanes tadi, setelah berbicara, Elohim setelah berbicara dalam banyak kesempatan dan dengan berbagai cara pada zaman dahulu kepada para leluhur melalui para nabi, pada masa terakhir ini atau zaman akhir ini, dia atau Elohim berbicara kepada kita di dalam Putra yang telah dia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melaluinya dia telah menjadikan zaman-zaman. Dia atau Hamasiah atau Yeshua yang merupakan pancaran kemuliaan dan karakter dari hakikatnya dan yang menopang segala sesuatu dengan firman kuasanya setelah mengerjakan penyucian dosa-dosa kita melalui dirinya. Dia duduk di sebelah kanan yang maha agung di tempat yang tinggi. Saya akan baca ayat ketiga ya. Ayat kedua dulu deh. Pada zaman akhir ini dia telah berbicara kepada kita melalui Sang Putra yang telah dia tetapkan sebagai pewaris segala sesuatu. Melalui dia pula, melalui Yeshua pula, Elohim telah menjadikan alam semesta ya. Yeshua atau dia adalah pancaran kemuliaan Elohim. Dia, Yeshua, Hamasiah adalah pancaran kemuliaan Elohim dan gambar nyata dari keberadaan Elohim. Dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa dan selanjutnya ya. Jadi Elohim atau Bapa Yahweh yang adalah roh ya, dia memancarkan kemuliaannya dalam gambar nyatanya yaitu Yeshua Hamasiah. Itu yang dijelaskan oleh dalam kitab Ibrani atau surat si Paulus ini atau juga yang dinyatakan dalam kitab Yohanes tadi ya. Ya, jadi di situ sebenarnya ada suatu hubungan walaupun kita kita juga belajar bahwa si Paulus ini dia kan tidak belajar langsung kepada para murid, tetapi dia langsung belajar sama Roh Bapa Yahweh oleh Roh Yeshua itu sendiri. Klop ya. Jadi Yohanes yang adalah merupakan gambaran langsung dari murid Yeshua, dia menggambarkan bahwa Yeshua adalah Elohim. Yeshua adalah gambar nyata atau pancaran dari Elohim, dari Bapa Yahweh. Dan sekarang si Paulus dalam kitab Ibrani juga menyatakan bahwa Yeshua adalah pancaran kemuliaan Elohim dan gambar nyata dari keberadaan Elohim ya. Itulah kalau misalkan ada satu roh yang benar-benar berasal dari Bapa Yahweh ya pasti pengajarannya benar ya. Pengajarannya benar, bukan pengajaran yang pengajaran yang tersirat ya. Bapak Ibu tahu kan artinya tersirat, tersurat? Waktu saya SD apa SMP ya. Jadi
Ada dua macam cara penyampaian pesan dari suatu cerita. Ada penyampaiannya secara tersirat, ada penyampaiannya secara tersurat ya. Kalau tersurat itu ya surat berupa tulisan ya. Tapi kalau tersirat ya itu katanya bisa merupakan pemikiran atau imajinasi diri sendiri ya. Tetapi yang boleh kita pelajari bahwa Yeshua aja ketika dia berbicara, dia tetap hati-hati ya. Yeshua tidak berbicara ada tersirat, ada ada sesuai dengan pikiranku sendiri. Coba kita lihat dalam Yohanes 14 ayat ke 10. Yohanes 14 ayat 10, coba kita baca. Ya, Yeshua itu bukan tersirat, bukan kehendak dia sendiri, tetapi apa yang menjadi pernyataan dari Bapa Yahweh itu yang disampaikan. Apakah engkau tidak percaya bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Firman yang kukatakan kepadamu, ya, firman yang keluar dari Yeshua, aku tidak mengatakannya dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dia sendirilah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, ya. Jadi Yeshua aja, ya, dia tidak bisa keluar dari firman. Ya, dia tidak bisa keluar dari Bapa. Kenapa? Ya karena dia sendiri adalah firman itu sendiri, ya, dia Bapa Yahweh itu sendiri. Oleh karena itu, ketika kita boleh membaca, memeditasikan kebenaran firman Tuhan, dan apalagi kan begitu banyak kan media-media yang menyatakan mungkin ini adalah pewahyuan dari Bapa Yahweh, ini adalah pernyataan Bapa Yahweh. Nah, hati-hati, itu dia menyatakannya secara tersirat atau secara tersurat ya. Kalau tersurat harus ada tertulis nih. Ya, jangan hanya asal cuap-cuap, tetapi tidak tersurat, tidak tertulis dalam kitab suci kita ya. Atau bahkan sekarang orang kan supaya keren mungkin menyatakan oh ini adalah penyempurnaan, ya. Ini adalah penahiran. Ini adalah ya pokoknya segala sesuatu yang dibikin bombastis supaya kesannya ini aku ini dipakai oleh Bapa Yahweh. Aku ini dipakai oleh Bapa Yahweh mendapatkan pewahyuan dari Bapa Yahweh, tetapi sebenarnya itu tidak tersurat ya. Jadi yang dinyatakan hanya tersirat sesuai dengan kehendak atau pikirannya sendiri. Dan puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu ya, tadi kita boleh sama-sama mendengar kesaksian-kesaksian yang sungguh-sungguh luar biasa. Ya, sebenarnya kalau tanpa khotbah juga sudah terjawab dari kesaksian-kesaksian tersebut ya. Dan saya yakin dan percaya bahwa anak-anak Bapak Yahweh pasti hidup berkelimpahan, hidup berkemenangan, hidup ada dalam sejahteranya Bapak Yahweh ya. Tadi kalau kita perhatikan ya, kesaksian demi kesaksian tadi isinya apa? Bagaimana Tuhan ini bagaimana? Tuhan engkau mau gimana? Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku ya. Dalam satu kata yang disingkat yaitu doa. Ya, doa yang seperti yang pada barusan aja kita baca tadi kan. Kalau dalam 1 Tawarikh 17 ayat 16 ini dalam yang tertulis dalam kitab Lukas yaitu judulnya adalah doa Daud. Dan tadi juga kita boleh baca sama-sama kan bahwa si Daud ini juga dia berdoa sama Bapa Yahweh. Dan ada satu komen atau pernyataan yang menggelitik dari dari orang-orang yang ya biasalah. Orang kalau misalkan kalau berkomen atau negatif-negatif kan biasanya lebih cepat ya. Tapi kalau ya positif tuh biasanya diem aja ya. Ya kan biasanya kan begitu. Kalau misalkan dalam dunia pekerjaan kan juga sering gitu kan. Kalau ada salah aja, gua yang pertama yang pertama kena masalah. Tapi kalau misalkan hal-hal yang bagus diem aja, nggak ada terima kasih ya. Begitulah manusia ya. Jadi kalau ada komen yang negatif tuh biasanya lebih cepet ya, lebih cepet. Nah orang yang ada yang berkomen begini, ini doa
atau khotbah? Ya. Ini doa atau khotbah? Itu ada orang yang menyatakan begitu. Dan kalau misalkan saya runut lihat doanya si Daud, saya juga bisa ngomong gitu. Ini doa atau curhat atau ngomong doang. Ya, kalau kita baca di seberapa orang kan berasumsi bahwa doa itu adalah permohonan kita kepada Bapa Yahweh. Ya, orang hanya berasumsi ini doa. Kita mohon, kita minta kepada Bapa Yahweh. Tapi apabila kita baca yang doanya si Daud ini, coba kita baca, perhatikan baik-baik. Dia berbicara, Tuhan siapakah aku ini? Tuhan, Engkau mau mengukuhkan akan dinastiku, keluargaku. Tuhan, Engkau yang telah memberkati keluargaku. Banyak sekali di situ. Jadi permohonannya itu kalau orang yang beranalogi bahwa doa itu hanyalah permohonan kita kepada Bapa Yahweh, nggak kena seperti yang didoakan oleh doanya si Daud ini, ya. Dan pada saat ini kita mau melihat bahwa Daud ini adalah raja yang dipakai oleh Bapa Yahweh dengan begitu luar biasa. Dia mengakhiri hidupnya, ya, si Daud ini boleh mengakhiri hidupnya dengan luar biasa. Coba 1 Tawari 29 ayat ke-28, ya. Ini akhir hidup dari si Daud. Dan Daud dia mati pada waktu lanjut usia yang baik, ya. Dia puas dengan hari-harinya, kekayaan dan kehormatan. Ya, perhatikan baik-baik. Ini adalah seorang raja yang dipakai oleh Bapa Yahweh. Pada hari-hari terakhirnya, Daud mati pada usia yang sangat lanjut usia yang baik. Ya, dia tidak meninggalkan, kalau misalkan orang sekarang kan, aduh ini udah mati ninggalin utang lagi ya. Kalau ini Daud, ya, dia bukan meninggalkan hutang, tetapi dia meninggalkan legasi-legasi yang begitu baik kepada anaknya, kepada seluruh umat Israel. Dan yang saya inginkan juga begitu juga dengan kita semua, ya. Jangan kita tinggalkan hal-hal yang buruk kepada orang, ya. Kita harus meninggalkan hal-hal yang baik, hal yang benar, seperti yang dicontohkan oleh si Daud ini, ya. Dia mati pada waktu lanjut usia yang baik, hari-harinya sudah puas. Ada kekayaan, ada kehormatan, ya. Dan ini yang boleh kita pelajari pada saat ini, mengapa Daud boleh dipakai oleh Bapa Yahweh dengan begitu luar biasa. Bahkan di hari-hari terakhirnya juga dia sempat menyatakan doa-doanya kepada Bapa Yahweh, ya. Doa kalau dalam bahasa Ibrani lah, ya. Dalam bahasa Ibrani, coba kita lihat satu lagi tulisan Ibrani, ya. Doa ini bahasanya mirip, ya. Ini tulisannya, ya. Tulisan dari doa dalam bahasa Ibrani ada tau, ada pe, ada lamet, ada he. Kalau saya persingkat, ada t, ada p, ada l, dan ada h. Kalau dibaca adalah tepila, ya. Tepila, ya, beda dengan baptis. Kalau baptis tefila, tapi dia bukan pakai tau ininya, ya, huruf pertamanya, tapi pakai tet. Dan dia bukan pakai dia pakai yod juga di tengah, ya. Jadi doa atau tepila, ya. Sekalian saya pengen seperti tadi yang ada yang komen, ini doa atau khotbah. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia tidak pernah berdoa. Yang kedua, doanya hanya berupa minta-minta, ya. Pertama, dia tidak pernah berdoa. Doa itu nanti kita akan lihat definisi doa dari
tulisan Ibrani itu tepila ini ya. Jadi ya sebenarnya kita sering kita melakukan dalam tanda kutip doa melalui orang-orang lain juga ya. Jadi doa itu adalah komunikasi kita dengan Bapak Yahweh. Tapi ada syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya apa? Lihat nanti dari tepilah ini ya. Tau. Yang huruf pertama. Tau coba kita lihat. Kalau dalam, ada nggak di itunya ya? Di gematrianya ya. Tau kalau dalam bahasa Ibrani. Tau atau dalam bahasa ininya artinya yaitu bisa tanda atau perjanjian ya, bisa tanda atau perjanjian. Ada nggak? Bisa ditunjukin nggak? Tau paling kanan artinya apa? Tanda atau suatu perjanjian ya. Tepilah atau doa. Pertama tau itu adalah tanda. Tanda apa sih? Ya. Tanda bahwa segala sesuatu pasti memiliki tanda, atau kalau misalkan orang-orang misalkan kita simbol, misalkan bangsa Indonesia kan simbolnya apa? Burung Garuda ya, punya simbol. Kita sebagai orang-orangnya Bapak Yahweh, sebagai umat pilihannya Bapak Yahweh juga harus punya tanda, harus punya suatu perjanjian antara kita dengan Bapak Yahweh. Ya, apalagi ya kalau misalnya orang menyatakan sebagai diri orang percaya tapi tidak pernah berdoa, berarti dia tidak memiliki tanda. Ya, walaupun mungkin di atas mimbar ini ataupun dalam pujian penyembahan, begitu luar biasa, tapi apabila tidak pernah berdoa, berarti tidak ada tandanya. Ya. Kalau misalkan kita ada di luar lah ya, ada di luar, mau melihat mencirikan orang, ini orang Kristen nih. Kalau orang Kristen pasti mau makan gini dulu ya. Atau kalau misalkan orang Katolik kalau mau makan gini dulu. Atau kalau ya nggak tahu, kalau orang yang langsung mangap, ya itu nggak tahu itu tandanya apa, tandanya ateis atau bukan ya. Jadi setiap orang pasti memiliki tanda ya, dan kita melalui doa kita juga ada tandanya di situ ya. Tepilah tadi yang pertama, tau adalah tanda, lalu yang kedua adalah P, huruf yang kedua yaitu P. Coba kita lihat kalau P itu artinya apa? Mulut. Nomor 80 ya. P artinya mulut atau kata-kata atau obrolan. Ya. Bukan asking. Ya. Orang yang mungkin berkonotasi berpikiran bahwa doa itu adalah permintaan, permohonan kepada Bapak Yahweh, ternyata bukan hanya itu saja. Perhatikan, ada P berarti ada apa? Ada mulut, ada perkataan, ada omongan. Tadi kan kalau kita melihat kesaksian-kesaksian tadi, Tuhan ini gimana caranya ya? Itu pertanyaan, bukan meminta. Ya. Itu ada ucapan yang keluar dari mulut tanpa disadari sudah melakukan suatu doa kepada Bapak Yahweh ya. Jadi kalau misalkan dalam bahasa sekarang ya pokoknya nggak tahu Bapak Ibu suka update ini enggak lagu-lagu dunia juga apa enggak? Ada lagu dunia apa? Monitor Pak Ketua. Ada kan lagu duniawi ya. Monitor Bapak Yahweh. Artinya apa? Bapak Yahweh, aku sedang kondisi begini nih Tuhan. Ada mulut, ada berbicara ya. Tuhan,
Seperti tadi yang dicontohkan oleh si Daud. Tuhan, siapakah aku ini? Ya, sehingga engkau mau mengukuhkan dinastiku. Ya, tanpa kita sadari, nah itulah. Kalau misalkan tidak ada pembicaraan, tidak ada hal yang kita ucapkan kepada Bapa Yahweh, balik lagi. Tadi dari P kita mundur lagi ke depannya itu ada apa? Tau. Tadi tahu apa? Tanda. Kalau kita tidak pernah berbicara kepada Bapa Yahweh, jangan-jangan kita tidak memiliki tanda tersebut. Ya, jadi tandanya apa? Harus ada doa, harus ada sesuatu yang diucapkan keluar dari mulut kita. Kalau dulu, kalau misalkan waktu kecil, bahkan mungkin sekarang sempat ke bawah juga, kalau kita berdoa, amin. Ya, mungkin pada saat itu kita berpikiran doa dalam hati. Ya, kalau doa dalam hati, tadi apa? P. Keluar dari mulut berupa kata-kata, ada obrolan dengan Bapa Yahweh. Ya, kalau pengalaman saya, kalau misalkan doa dalam hati, lagi berdoa, kalau misalnya ada gangguan sedikit, lupa doanya apa. Ya nggak tahu dengan Bapak Ibu ya. Cuma kalau pengalaman saya, kalau misalkan doa dalam hati itu, kalau misalkan berdoa, misalkan ada gangguan sedikit, misalnya ada geledek atau ada suara pintu kebuka, bisa lupa dengan apa yang dipikirkan dalam ketika saya berdoa. Tetapi apabila saya mengucapkan keluar dari mulut saya, ya kita boleh mendengar boleh belajar bahwa nanti kita ada hubungannya dengan yang lamet nanti ya, bahwa iman timbul dari pendengaran, Roma 10 ayat 17. Ketika kita mengucapkan doa kita kepada Bapa Yahweh, telinga kita dengar, ya telinga kita mendengar, dan segala keluhan kita mungkin, atau juga mungkin segala permohonan kita mungkin, apa yang mau kita bicarakan, apa yang mau kita utarakan kepada Bapa Yahweh, itu boleh menguatkan iman kita. Ya, jadi mulai sekarang beberapa terakhir inilah saya mulai menjauhkan untuk berdoa dalam hati. Ya, saya harus berusaha ada pengucapan keluar dari mulut saya. Itu karena apa? Ada negatifnya. Negatifnya kalau doa dalam hati tuh kadang-kadang suka lupa atau bahkan itu dia. Ya. Penyakit orang kalau misalkan berdoa dalam hati adalah ngantuk. Ya. Misalkan kan tadi kan doa tuh ada hubungan komunikasi kita dengan Bapa Yahweh. Misalkan saya hanya berkomunikasi dengan Krishna dalam hati, tidur, ngantuk. Kenapa? Tidak ada kontak batin. Tetapi apabila kita mau mengutarakan kepada Bapa Yahweh, Tuhan, ada pergerakan di mulut, otak kita juga bergerak, akhirnya tidak ngantuk lagi. Ya, jadi usahakanlah kita melihat pola doa dari tulisan Ibrani dulu Bapak Ibu ya. Tadi tahu itu tanda atau perjanjian, dan P itu adalah keluar dari mulut. Ada ucapan, ada kata-kata, ada perbincangan, speak. Tidak hanya, jadi kan tulisannya Yang P, mulut, kata-kata, dan obrolan. Bukan hanya asking, bukan hanya meminta, memohon, tetapi ada speak, pembicaraan, obrolan. Oleh karena tadi saya bilang monitor Pak Ketua. Ya, Bapak Yahweh, saya mau memonitor keadaan saya Tuhan. Ya, Tuhan ini kesaksian tadi. Tuhan ini kereta ini gimana nih Tuhan caranya Tuhan? Aku tidak ada solusi. Serahkan sama Bapak Yahweh.
ada speak, ada komunikasi, ada pembicaraan kita dengan Bapa Yahweh. Walaupun kita tidak sadari bahwa itu adalah suatu doa, ya, tetapi apabila kita dengan yakin, kita dengan iman, kita mengucapkan itu, coba Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Yakobus 5 ayat 16. Mengenai doa juga ini Bapak Ibu ya. Akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain dan saling mendoakanlah seorang terhadap yang lain supaya kamu dapat disembuhkan. Perhatikan, doa orang yang benar, ya, doa orang yang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar ya. Perhatikan dulu tapi depannya ya, syaratnya apa? Doa orang yang benar atau dibenarkan ya, karena dalam kitab Roma juga kan tidak seorang pun benar. Jadi doa orang yang dibenarkan ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar ya. Oleh karena itu ketika kita memiliki suatu yang boleh kita utarakan kepada Bapa Yahweh, ketika kita ketika kita membicarakan hal tersebut kepada Bapa Yahweh, perhatikan ayat ini. Doa orang benar atau doa orang yang dibenarkan ketika bekerja, ya, ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar. Perhatikan itu ya. Doa orang yang benar. Tapi kita coba mundur, coba lihat dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-3. Coba mundur satu pasal, Yakobus 4 yang ke-3. Kamu meminta, tetapi kamu tidak menerima. Sebab kamu meminta dengan jahat bahwa kamu akan menghamburkannya dalam kesenanganmu. Saya akan coba baca, ini beda sekali. Atau kamu berdoa juga, namun kamu tetap tidak mendapatkannya. Karena apa? Kamu salah berdoa. Ya. Tadi kan dalam Yakobus 5, doa orang yang benar atau dibenarkan. Ketika bekerja, besar kuasanya. Tetapi dalam Yakobus 4, karena apa? Kamu salah berdoa. Ya. Kenapa bisa salah berdoa? Yaitu mungkin hal-hal yang diutarakan nih. Sebab kamu hanya ingin memuaskan hawa nafsumu saja. Ya, mungkin kita ketika kita berdoa, memohon, berkomunikasi sama Bapa Yahweh, itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, ya. Itu yang tidak Tuhan jawab ya. Oleh karena itu tadi tahu, ada tanda, ada P, ada yang keluar dari mulut kita. Lalu tulisan yang ketiga setelah tahu P, coba lihat gambar tadi. Gambar tulisan P pila tadi. Nah, ini setelah lihat dari kanan ya, ada tau, ada P, ada apa? Lamet. Lamet. Apakah lamet itu? Lamet, coba kita lihat. Lamet adalah ada apa? Itu lambangnya apa? Tongkat, ya. Tongkat gembala ya. Lihat ya, piktografi itu apa? Tongkat. Gadamu dan tongkatmu. Ada apa? Buat apa? Buat ngarahin. Ya. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita mengeluarkan ucapan kepada Bapa Yahweh, ada rambu-rambunya. Ya, lamet apa tadi? Ada kontrol. Ya, ada kontrol yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh ya. Ketika kita mungkin kita melihat si Daud ini, coba tadi kita baca yang dari kitab 1 Tawarikh tadi ya. Kan tadi katanya Bapa Yahweh akan mengukuhkan dinastinya. Tetapi perhatikan baik-baik. Itu adalah ucapan Bapa Yahweh kepada si Daud. Tapi ada syarat-syaratnya. Seperti yang tertulis
dalam apa? Dalam kitab Ulangan ketika kita menerima doa berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Itu syaratnya, ya. Syaratnya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh dan juga melalui tulisan Lamed atau doa tadi. Tulisan yang ketiga yaitu Lamed, harus ada kontrol, ya. Harus ada pengaturan dari Bapa Yahweh. Coba kita lihat dalam kitab Yudas. Karena kadang-kadang orang ya itu berdoanya sembarang berdoa. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu yang terkasih, dengan membangun dirimu sendiri di atas imanmu yang paling kudus sambil apa? Berdoa di dalam Roh Kudus. Ya, sekali lagi, berdoalah di dalam Roh Kudus. Tadi di awal kita sudah pelajari apa? Bahwa Elohim, bahwa Bapa Yahweh itu adalah Roh. Ya, Bapa Yahweh adalah Roh dan diwujudkan dalam wujud Yeshua Mesias. Dan dalam kitab Yudas ini juga dikatakan bahwa berdoalah di dalam Roh. Ya, ketika kita berdoa, mungkin berdoa di rumah atau juga mungkin berdoa di sendiri, itu biasanya memang beda Bapak Ibu ya dengan berdoa di mana, di apalagi di berdoa di depan gini kan. Kalau misalkan kalau berdoa di rumah mungkin lancar, atau juga mungkin ketika berdoa di dalam lingkungan keluarga mungkin lancar. Tapi begitu juga dengan saya juga kalau misalkan berdoa mungkin kalau misalkan berdoa di depan sini juga mungkin agak terbata-bata juga Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena nggak terbiasa berdoa biasanya kan mungkin kalau berdoa sujud di kamar ya. Dan sekarang harus berdoa di depan sini. Tetapi seperti yang tertulis dalam Yudas 1 ayat 20 tadi apa? Berdoalah dalam Roh. Ya, dalam Roh Kudus. Saya juga firman Tuhan ini bukan hanya saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, tetapi saya juga, firman Tuhan itu juga berbalik kepada saya. Saya juga harus berdoa di dalam Roh. Ya, coba kita lihat dalam Efesus 6 ya. Efesus 6 ayatnya yang ke 18. Efesus 6 ayat 18. Melalui segala doa dan permohonan yang didoakan setiap saat dalam Roh, dan dalam hal yang sama berjaga-jaga dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang kudus. Saya akan baca, berdoalah senantiasa dalam Roh, dengan segala doa dan permohonan berkaitan dengan itu pula berjaga-jagalah dengan segenap ketekunan dan permohonan untuk semua orang kudus. Jadi ketika kita berdoa juga, ya tadi syaratnya apa? Jangan kita hanya mementingkan hawa nafsu kita aja. Tadi kan dalam kitab Yakobus tadi, tapi dalam kitab Efesus juga dikatakan apa? Berjaga-jagalah dengan segenap ketekunan. Ya, berjaga-jagalah dengan segenap ketekunan, yang balik lagi dalam kitab Yakobus tadi apa? Bahwa doa orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang berjaga-jaga dalam setiap ketekunan dan permohonan. Ya, jadi nggak sembarang berdoa. Ya, mungkin kita berkata, oh saya ahli dalam berdoa. Tetapi ketika kita lihat definisi doa daripada Tepila ini, ada koridor-koridor yang harus kita lalui. Ada koridor-koridor atau juga kontrol yang harus kita jalani. Yaitu apa? Sesuai nggak nih dengan firman Bapak Yahweh ya. Itu adalah tulisan yang ketiga tadi apa? Lamed. Saran tulisan yang keempat apa? Hey. Hey, coba kita lihat dalam gambar.
gematria tadi, bukan gematria atau piktograf tadi. Hey artinya apa? Lihat, perhatikan, lihat atau perhatikan. Sekarang kita lihat dari depan. Tahu, doa adalah suatu tanda. P adalah ketika kita mengucapkan dengan mulut kita, ada suatu komunikasi dengan Bapa Yahweh. Lamet, doa yang terkontrol, doa yang termonitor oleh kuasa Bapa Yahweh, dikontrol oleh firman Bapa Yahweh. Akhirnya, hey, lihat besar kuasanya, ya. Jadi itu adalah definisi dari doa. Ya. Doa tidak sembarang kita mengucapkan sesuatu. Orang yang mungkin hebat dalam berkata-kata, belum tentu dia hebat, belum tentu dia bisa berdoa dalam roh. Ya. Mungkin orang yang pandai berargumentasi, pandai berdebat, ketika disuruh berdoa, enggak deh, kamu aja deh, ya. Tapi saya boleh mengucap syukur bahwa di tempat ini kita diajarkan, kan Bapak Ibu, kita diajarkan jangan pernah nolak dulu, ya. Jangan pernah nolak dulu, yang penting siap. Siap juga jangan sembarang siap. Karena apa? Karena siap juga harus dengan penuh keyakinan, ya. Dengan penuh keyakinan bahwa Bapa Yahweh memang bisa dan juga memakai kita. Tadi kita boleh belajar tentang Daud. Sekarang kita mundur dikit tentang raja sebelum Daud yang kalau saya bilang kondisinya sekarang seperti orang yang mau merendah tetapi tidak siap dipakai oleh Bapa Yahweh. Dalam 1 Samuel 9 Bapak Ibu, 1 Samuel 9 ayat ke-21. Ya. 1 Samuel 9 ayat 21. Ini beda ya. Kalau si Daud dia siap. Tapi kalau Saul, coba kita lihat. Saul menjawab serta berkata, "Bukankah aku seorang suku Benyamin yang terkecil dari antara suku-suku Israel, dan keluargaku adalah yang paling tidak terpandang dari antara seluruh keluarga dalam suku Benyamin. Dan mengapa engkau telah berkata kepadaku seperti perkataan itu?" Ya, mungkin kalau lihat ini sekarang seperti yang tadi saya bilang, jangan saya lah, saya kan hanya orang biasa, saya kan belum bisa lah, ya. Tapi kita lihat bahwa dari ketidaksiapan daripada si Saul ini akhirnya beruntut ke depan ke kejadian selanjutnya bahwa Bapa Yahweh akhirnya roh Bapa Yahweh meninggalkan si Saul. Tetapi yang boleh kita pelajari dari si Daud ini, kita rindu untuk boleh kita mengakhiri hidup kita dengan kekayaan, dengan kehormatan, dengan kejayaan, bahkan Bapa Yahweh mengukuhkan akan dinasti daripada si Daud ini. Oleh karena itu ketika kita berdoa, berdoalah dengan benar. Berdoalah dalam roh. Berdoalah dalam lamet, dalam kontrolnya Bapa Yahweh. Berdoalah dengan, tadi ada dalam kitab Yudas, berdoalah dalam roh Elohim, dalam roh Bapa Yahweh. Dan terakhir adalah, hey, lihat hasil akhirnya. Ya, lihat buktinya, lihat kuasa Bapa Yahweh dinyatakan. Dan tadi kita melihat bahwa memang pekerjaan Bapa Yahweh bagi anak-anak Bapa Yahweh yang mau berdoa, mau berserah, mau mengungkapkan, mau melakukan ada suatu komunikasi, ada suatu pembicaraan, speak dengan Bapa Yahweh. Walaupun kita tidak sadari bahwa itu adalah suatu doa, tetapi lihat di belakangnya, hey, lihat, look, behold. Hasil akhirnya itu Bapa Yahweh dipermuliakan, ya. Walaupun kita mungkin tidak menyadari bahwa memang itu adalah akhirnya bisa menjadi suatu kesaksian
bisa mempermuliakan akan nama Bapa Yahweh. Dan bahkan pada saat itu si Daud juga, coba kita lihat dalam ayat-ayat selanjutnya, ketika dia berdoa kan, ketika dia menyatakan permohonannya kepada Bapa Yahweh, coba lihat dalam 1 Tawari 18 ayatnya yang ke 6. Kemudian Daud mendirikan pangkalan militer di Aram Damsik dan orang-orang Aram menjadi hamba yang membawa upeti kepada Daud. Dan Yahweh menjaga Daud kemanapun dia pergi. Saya coba lihat di sini. Demikianlah Yahweh memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia berperang. Jauh sekali ya. Ini katanya Yahweh menjaga Daud. Ya, tetapi dalam versi Lugas, Yahweh memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia berperang. Ya, kemanapun ia berperang, Bapak Yahweh memberikan kemenangan. Begitu juga dengan anak-anaknya Bapak Yahweh. Kalau misalkan kita lihat Bapak Ibu dalam peperangan-peperangan dari si Daud ini, dalam 1 Tawari 18 ini, saya akan coba baca ya. 1 Tawari 18 ayat 1 coba. Ini di luar daripada di luar daripada teritori si Daud ya. Dan terjadilah sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka lalu merebut kota Gad dan kota-kotanya dari tangan orang Filistin. Coba kita lihat ke gambar. Gambar ini. Peta. Daud dalam kerajaan dia kan pusatnya di Yerusalem Bapak Ibu ya. Di Yerusalem di sini. Tadi katanya apa? Dia berperang melawan orang Filistin. Coba lihat di sebelah kiri. Di sebelah barat. Di sebelah barat daripada Israel, Daud menang. Dan inilah yang menjadi cikal bakal orang Palestina itu sudah ada sebelum Israel. Jadi Filistin dianalogikan sebagai Palestina, padahal bukan. Ya, Filistin sudah dibabat habis oleh orang Israel ya. Oleh karena itu tadi coba lihat ya. Filistin ada di sebelah barat. Lanjut. Kita lihat dalam ayatnya yang kedua. Dalam 1 Tawari 18 ayat 2. Ini adalah contoh orang yang berkemenangan ya. Dan dia memukul kalah Moab. Maka orang-orang Moab menjadi hamba Daud dan harus membawa upeti. Coba lihat gambar lagi. Moab. Moab ada di mana? Moab ada di sebelah timurnya Israel, timurnya Yerusalem. Di sebelah barat sudah dimenangkan, di sebelah timur juga dimenangkan. Dan apabila kita melihat lagi, ada lagi ayat yang kelima. Dan ketika orang Aram dari Damsik datang menolong Hadadezer Raja Soba, maka Daud menewaskan 22.000 orang Aram. Coba kita lihat lagi, Aram ada di mana? Kecilin sedikit gambarnya. Aram, tuh yang putih tuh. Ya, Israel yang kecil itu bisa menang melawan Aram yang besar, bisa menang melawan si siapa tadi? Si Moab yang ada di sebelah timur dan juga negeri Filistin. Bapak Yahweh mengukuhkan akan dinasti dari si Daud. Kenapa? Karena dia orang yang benar. Ya, ketika dia mengungkapkan, menaikkan doanya, dia melakukan dengan benar. Ya, sebelah barat dimenangkan, sebelah timur dimenangkan. Coba kita lihat, coba dikecilin sedikit gambarnya ya. Ini yang pernah dijelaskan Bapak Gembala dulu Bapak Ibu. Coba dikecilin lagi. Ini tengah ini Sungai Yordan Bapak Ibu ya. Ini biru-biru kecil ini Sungai Yordan. Jadi yang ada di sebelah kanan itu yang apa? Yang tanahnya dikasih oleh suku siapa? Ruben, Gad, sama setengah suku Manasyi. Ya, di sebelah timur Sungai Yordan. Dan pada saat
orang Israel keluar dari Mesir, Mesir tuh posisinya ada di sini, di sebelah mana nih? Kalau kiri, bawah, barat, barat daya ya. Di sebelah barat daya Israel, dia ada di sini. Orang Israel ketika dia mau masuk ke tanah perjanjian, dia mutar ke sini. Padahal harusnya bisa langsung ke sini ya. Tapi diputar oleh Bapak Yahweh ke sini karena mereka melawan Bapak Yahweh. Mereka berputar ke sini. Harus sampai di sini ada Yosua di sini. Yosua baru muncul ketika mau masuk ke dalam tanah Kanaan ya. Tanah Kanaan di sini, mau masuk di sini. Seperti yang boleh dijelaskan bahwa pintu masuk tabernakel ada di sebelah timur. Ya. Dari timur masuk terus ke arah barat. Begitu juga dengan umat pilihan, dengan bangsa Israel, kalau mereka masuk dari sini tidak sesuai seperti apa yang di tabernakel. Tapi Bapak Yahweh punya cara untuk mempermuliakan namanya, diputarlah ke sini. Tetap harus masuk dari timur. Dan sebagai pemisahnya adalah Sungai Yordan, ya. Jadi Bapak Yahweh punya berbagai cara bagaimana dia bisa mempermuliakan namanya. Mungkin pada saat ini kita mengalami hal-hal yang oh Tuhan, kok kondisi saya begini sih? Ya. Itu sudah melakukan doa. Ya, tadi definisi doa apa? Suatu tanda kita sebagai orang percaya bahwa kita melakukan komunikasi dengan Bapa Yahweh, namun harus ada kontrol-kontrolnya. Kontrol-kontrolnya adalah firman Bapak Yahweh. Jangan keluar dari firman. Kalau kita tidak keluar dari firman, maka lihat ada hasilnya. Tetapi apabila kita keluar dari kontrolnya firman Bapak Yahweh juga lihat. Tetapi tidak berhasil. Alias kegagalan. Oleh karena itu Bapak Yahweh mengingatkan kepada kita semua di tempat ini ya. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa komunikasi dengan Bapak Yahweh ya. Ketika kita berkomunikasi sama Bapak Yahweh, kita akan melakukan monitoring sama Bapak Yahweh. Kita melakukan Bapak Yahweh, monitor Bapak Yahweh. Saya sedang melakukan ini Tuhan. Saya sedang melakukan dari pagi, siang, sore, malam saya rencana mau ini Bapak Yahweh. Ya, kasih tahu semuanya itu kepada Bapak Yahweh. Maka Tuhan akan bertindak bagi kita semua ya. Oleh karena itu Bapak Yahweh boleh ingatkan sekali lagi ya, apalagi di waktu-waktu yang semakin jahat ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak melakukan komunikasi dengan Bapak Yahweh, akan kita semakin tertinggal ya. Salah satu kita bisa berkomunikasi dengan Bapak Yahweh ya baca firman. Ya. Ketika kita melakukan baca firman, kita akan melakukan, tapi baca firman yang benar ya. Kalau kita membaca firman dengan benar, otomatis kita akan melakukan meditasi dengan Bapak Yahweh. Kita akan bertanya kepada Bapak Yahweh, Tuhan apa ini? Maksudnya ya, Tuhan apa ini kehendak-Mu ya? Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, aku hanya menyampaikan apa yang Bapakku katakan. Seperti tadi dalam kitab Yohanes 14 tadi ya. Oleh karena itu berjaga-jagalah. Karena waktunya Bapak Yahweh sudah semakin dekat. Haleluya, Bapak Yahweh berkati kita semua.